lagi bareng aku Pipi di Lemonade Channel. Gimana kabar kalian? Udah lama banget aku nggak menyapa kalian sama video-videoku karena emang belum ada waktu aja buat aku buat video. Dan buat video kali ini aku udah nyiapin materi dan bakal beda sama video-videoku yang lainnya karena video kali ini itu aku pengen banget bahas tentang cerita-cerita horor yang pernah aku alami. Tanpa lama lagi langsung aja moving to the video. Oke guys, jadi sesuai apa yang aku bilang di awal tadi, video kali ini itu bakal ngebahas tentang hal-hal mistis yang pernah aku alami, khususnya di rumah ini, di rumahku, karena kayaknya sayang banget kalau misalkan aku nggak share pengalaman mistis aku ke kalian. Jadi cerita pertama ini aku alami sendiri di kamar ini, dan jadi ceritanya nih ya, posisi rumah aku ini ada dua bagian rumah, yaitu depan sama belakang. Bagian depan rumah itu ada ruang tamu, terus ada kamar adik aku, kamarku, dan ada ruang tengah. Lalu rumah belakang itu, bukan rumah bagian belakang itu ada ruang TV, terus ada meja makan, dan ada kamar dua, ada kamar ibuku sama kamar kosong yang sebenarnya itu kamar kakakku, karena dia udah nikah dan tinggal sama suaminya, jadi dia tuh tinggal di Surabaya. Nah, di antara rumah depan sama rumah belakang itu ada musola lah. Pas kejadian ini tuh pas banget habis azan maghrib. Nah, posisinya itu adik aku tuh ada di ruang TV, ada di belakang, dan ibu aku tuh lagi sholat di musola, dan aku sendiri ada di kamarku yang kebetulan ada di rumah bagian depan. Lanjut, pas itu udah habis azan maghrib kan ya, aku lagi di kamar lagi main HP, scroll TikTok kayaknya sih ya, dan lagi asik main HP nih ya. Kalau udah asik main HP kadang aku lupa tuh kalau misalkan udah waktunya sholat. Tapi nih tiba-tiba aku ngerasain feeling yang gimana ya, hawanya tuh udah nggak enak banget. Aku tuh kayak berasa ada yang ngeliatin aku, karena aku tuh ada jendelanya itu dari kayu, tapi atasnya itu ada kacanya, jadi kelihatan luarnya itu dari jendela atas yang kaca itu. Tapi pas aku lihat itu emang nggak ada apa-apa, nggak mungkin kan ada orang naik meja atau kursi terus intip-intip di jendela itu, dan nggak mungkin banget. Jadi aku cuek aja. Terus tambah lama tuh hawanya tuh gak enak banget gitu, hawanya kayak merasa terintimidasi gitu, dan aku udah feeling gak enak. Ya udah aku putusin buat pindah ke rumah belakang dan lanjut mau sholat. Ya udah tuh aku turun dari kasur, udah langkah nih, udah mau keluar, pas sampai pintu kayak ada angin gitu loh, angin di belakang leher aku kayak gitu, dingin. Terus udah keluar pintu satu langkah itu aku diem 1 detik, diem 2 detik, diem 3 detik, masih diem 4 detik. Tiba-tiba ada suara bisikan nih, dut 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 dut, set. Aku diem. Terus habis itu 1 detik kemudian aku teriak Run, manggil adik aku dan ibuku yang awalnya tuh mau sholat jadi gak jadi sholat. Terus tanya ke aku, apa Ofit, kan pakai bahasa Jawa ya, apa Ofit, kenapa gitu. Aku ngomongnya pakai bahasa Jawa kan biasanya, tapi ini aku bahasa Indonesia. Ada yang bisikin aku barusan gitu, kayak ada yang lewat juga gitu, sering gitu. Terus lah iku mangkane wae sholat gak sholat, bahasa Jawanya gitu. Wah, makanya waktunya sholat itu sholat, jangan main HP terus gitu kan. Terus dari situ tuh aku kalau misalkan emang waktu sholat tuh ya udah azan, aku udah siap-siap banget buat ambil wudhu. Apalagi pas maghrib itu ya, aku gak berani buat diem di kamar aku
sendirian kalau misalkan nggak ada adik aku di rumah depan itu. Dan pelajarannya adalah kalau misalkan emang waktunya sholat, kalian yang muslim cepet-cepet aja, kalian ambil wudhu langsung sholat aja, jangan nunggu nanti. Oke guys, jadi cerita yang kedua ini masih di tempat yang sama, tapi ini lebih ke kamarku aja gitu. Dulu sebelumnya itu rumahku itu belum direnovasi, jadi kamarku juga ini udah direnovasi posisinya. Jadi posisinya ke kasur aku itu ngadep ke jendela yang aku maksud tadi. Dan jadi kalau tidur itu langsung ngadep ke jendela gitu. Waktu itu pas tidur sendirian kan, emang aku tidur sendirian, dan itu waktunya pas aku kebangun pukul 12 malam. Sebelumnya aku udah tidur dari jam 9, emang kebiasaan bangun dari jam 12 atau tengah malam gitu, terus aku nggak bisa tidur lagi sebelum sholat subuh. Dan pas itu aku tuh kebangun, dan biasanya itu aku ke kamar mandi dulu, terus aku tiduran di kamar sambil lihat-lihat HP, entah itu lihat Instagram ataupun TikTok gitu ya, kayak gitu, sosmed lah ya. Habis itu aku tiduran kayak biasanya aja gitu. Tapi pas malam itu tuh rasanya sepi banget. Kan biasanya ada sih ya suara ayam, kayak suara jangkrik atau suara apa gitu. Nah pas itu aku asik-asik scroll mungkin setengah jam ya setelah aku dari kamar mandi. Habis itu kok aku ngerasa, aku menyadari kok sepi banget ya malam ini gitu, kok sepi banget malam ini. Terus pas itu lampu di samping rumahku, tepatnya di samping kamar aku tuh mati, jadi yang kelihatan di jendela kaca yang tadi itu tuh gelap, hitam banget gitu. Tapi aku ngerasa kalau misalkan di jendela kaca itu emang ada orang yang lagi ngeliatin gitu loh, tapi kan meskipun kita lihat kita nggak bakal tahu gitu, nggak tahu kalau misalkan kita nggak bakal tahu, soalnya gelap banget gitu. Jadi aku liatin terus itu jendela kaca. Tapi pada awalnya itu aku cuma lihat HP terus lihat jendela, lihat HP terus jendela, terus entah kenapa mataku tuh kayak pengen lihat terus sama ke jendela itu. Lama banget, ada sekitar 1 menit. Terus tiba-tiba ada suara kayak duk 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 duk. Jadi tembok di sebelah kamar aku tuh kayak digedor-gedor gitu loh, kayak dipukul-pukul pakai tangan gitu, kenceng banget. Terus aku langsung lari ke rumah belakang. Pas itu tuh masih ada bapak aku, tapi sekarang udah meninggal ya. Lah terus aku lari manggil ibuku, manggil bapakku, terus aku lari ke adikku, malah gak ada jawaban sama sekali, kayak gak ada orang gitu. Aku gedor pintunya, aku panggil namanya, gak ada yang keluar sama sekali. Aku tuh takut banget, mau balik ke kamar masih takut, tapi di luar juga sendirian sama aja gitu loh, masih takut. Ya udah aku jadi putusin buat diem di ruang tengah. Dulu tuh ruang tengah itu masih ada TV-nya, sekarang udah pindah ke belakang. Jadi aku duduk di situ diem sambil baca-baca ayat kursi ya, semuanya deh ya, doa-doa yang aku tahu, ayat kursi, yasin, al-fatihah, semuanya aku baca ya, sampai lama banget. Terus tiba-tiba bapak aku keluar bilang gini, kalau bahasa Indonesianya, ngapain duduk di situ kamu? Terus cerita udah aku kalau misalkan yang aku teriak terus lari-lari gitu. Dan bapakku bilang apa coba? Apa nih? Bapakku bilang gini, kalau bahasa Jawanya, apa nih? Kayak enek suara apa-apa iki. Kalau bahasa Indonesia, nggak ada suara apa-apa ini. Terus aku tanya, aku lo udah teriak-teriak, udah manggil-manggil, gedor-gedor, kok nggak ada yang keluar gitu. Kan rumahku kalau misalkan ada orang lari-lari aja kedengeran, orang jalan aja kedengeran. Ini aku udah lari-lari, udah teriak-teriak, tapi nggak ada yang keluar gitu. Terus bapakku bilang, mungkin kamu kalau pas mau tidur itu nggak baca doa, terus jangan sering-sering jangan sering-sering bangun malam terus
scroll HP nggak penting gitu. Kalau waktunya tidur itu ya tidur. Dan akhirnya pas malam itu ibuku nemenin aku tidur di kamar ini lagi. Nah itu tadi cerita yang udah aku alamin. Dan ini ada satu lagi cerita, bukan aku yang ngalamin tapi aku juga ikut ngerasain pas malam itu tuh emang aneh banget gitu. Jadi cerita ini tuh dialami sama tetangga aku, namanya tuh Mbak Umi gitu. Nah ceritanya ini kejadian pas 2 hari yang lalu, mungkin pas hari Rabu atau Selasa. Jadi gini, pas itu karena ibuku tuh lagi di Surabaya kan ya, jadi anaknya Mbak sama sepupuku 2 ini, Vika sama Lia, itu tidur di rumahku. Soalnya di rumah itu cuma ada aku sama adikku pas itu. Adikku tuh pas itu keluar dan pulangnya tuh malam banget. Dan Mbak itu nemenin aku sama Mbak itu ke rumahku tuh sama anaknya namanya Sila. Umurnya kan masih 2 tahun, belum 2 tahun, masih 1 tahun berapa bulan gitu ya. Itu pas itu pulangnya itu kayaknya habis isya sekitar 7:30-an. Udah itu ya, emang rumahku tuh agak masuk, terus banyak banget tanaman-tanaman dan juga pohon-pohonan. Di samping rumahku tuh ada pohon nangka yang gede banget. Dan ada yang bilang, orang-orang yang bisa lihat gitu, anakku atau orang lain gitu mesti bilang gini, itu pohon nangka banyak loh penunggunya gitu, ada 3 gitu kan. Tapi aku sendiri emang nggak pernah melihat ataupun rasa terganggu gitu. Dan pas itu Mbak sama Pak Oni sama Sila, Pak Oni ini suaminya Mbak itu pulang dari rumahku. Nah anaknya ini kan, Sila ini emang apa ya, dari kecil udah sering merasa terganggu, bisa lihat lah ya, kayak bisa lihat gitu loh sama barang-barang kayak gitu. Sampai pohon nangka itu si Sila itu kayak bilang gini, kan emang anaknya tuh baru bisa ngomong ya, tapi belum lancar gitu, bilang gini, ojo melok kok, kan bahasa Jawa sih ya, ojo melok kono ae, ojo melok gitu kok, jangan ikut, Sila mau pulang gitu kan ya. Udah deh, Mbak pulang, Mbak udah gini, ngomong sama siapa Sila gini, bilang gini, itu loh mau ikut pulang, jangan boleh ikut gitu kan. Terus habis itu halah, Mbak udah tahu kalau misalkan emang ada makhluk lain gitu, tapi Mbak milih diem aja gitu. Udah pulang ke rumah. Terus itu pukul 12 malam. Emang kan ya, setiap pukul 11 malam suaminya Mbak Pak Oni ini tuh berangkat ke ambil jualannya gitu. Terus balik lagi ke rumah itu pukul 12:30. Lah pas itu 11:30-an suaminya Pak Oni ini udah berangkat ambil barang dagangannya kan. Lah itu pas itu Mbak sama Sila itu masih bangun, masih Lah Sila itu kayak rewel terus nangis gitu. Terus biasanya kalau Sila nangis gitu dikasih HP, dikasih tontonan YouTube atau apa gitu. Nah, posisinya itu Mbak itu tidur di pinggir kasur, tapi ngadepnya itu ke tengah gitu. Jadi ada sela gitu di pinggir kasurnya itu, sambil Sila itu ngadep ke Mbak nonton. Terus Mbak itu tiba-tiba ngerasa ada yang duduk di sisa kasurnya itu, kayak dek gitu. Kerasa banget kan, kalau misalkan kita tidur terus ada orang yang duduk di tempat tidur kita tuh kerasa. Lah Mbak ngiranya itu Lia anaknya. Terus Mbak inget kalau misalkan Lia itu tidur di rumah aku gitu. Pas Mbak ini mau lihat ke arah belakang siapa yang duduk itu, kayaknya nggak bisa gerak gitu, kayak ketindihan gitu. Tapi keadaannya itu Mbak itu masih matanya masih kebuka tapi nggak bisa gerak gitu. Sila itu malah bilangin bu sambil nunjuk ke arah belakangnya Mbak gitu. Bu. Lah
pas itu Mbak Om udah tahu feeling gak enak banget kalau misalkan ada makhluk lain nih yang duduk di tempat tidurnya ini. Mbak Om itu baca doa, katanya baca ayat kursi, baca semuanya udah dibaca, gak hilang gitu, lama banget silanya itu tetap aja manggil Mbak Om gitu, bu, sampai lama, sampai akhirnya ada suara motornya Pak Oni ini yang baru datang dari ambil dagangnya lah. Sejak itu orang yang duduk di kasurnya Mbak Om itu udah gak ada lagi, kayak hilang gitu. Terus Mbak Om juga bisa gerak lagi lah. Terus udah deh, Mbak Om ini langsung bangun ke Pak Oni, terus cerita gini. Terus diinget-inget, ini malam apa ya, kok kan biasanya kalau orang Jawa entah itu leluhurnya atau orang tuanya gitu mungkin yang datang, atau makhluk lain, atau Mbak Om ini mikirnya orang yang ngikutin Mbak Om Sila sama Pak Oni yang waktu pulang dari rumahku itu yang ada di pohon nangka itu. Nah besoknya ditanyain tuh sama ditanyain ke orang, dan ternyata itu yang datang itu bapaknya Mbak Om yang sudah meninggal lama banget, dan katanya itu bapaknya Mbak Om itu minta didoakan gitu. Dan kebetulan juga pas malam itu emang hawanya itu emang agak beda sampai rumahku itu ya. Kalau pas itu sih ya aku tuh tidur sendirian di kamar, tapi kamarnya tuh langsung kebuka dan langsung ke ruang TV lah. Anak dua itu lihat sama Vika tidur di depan TV itu, tapi kenapa hawanya tuh kayak takut aja gitu, sampai aku nyuruh Vika, ada sepupu aku, buat tidur bareng aku di kamar. Dan keesokan harinya, dan kebetulan banget kan dari 2 hari yang lalu itu ada bau gak enak banget di kamar itu, dan ke kamar itu tuh gandeng sama gudang. Pas aku cek di gudang, ternyata kucing aku namanya Cimoy udah meninggal. Badannya tuh bengkak banget, padahal si Cimoy ini lagi hamil, udah kayak mau cari tempat buat lahiran gitu. Dan kalau menurut aku dia tuh meninggalnya gara-gara dia itu makan racun tikus yang aku sama ibu aku taruh, soalnya di rumahku tuh lagi banyak tikus, soalnya habis renovasi rumah gitu. Jadi guys, itu tadi cerita dari aku. Emang sih setiap cerita-cerita mistis itu pasti ada sesuatunya kenapa kita sampai diganggu gitu loh. Mungkin kita yang salah, atau mungkin ada hal-hal yang seharusnya kita lakuin tapi nggak kita lakuin gitu. Dan kalau misalkan kalian nih punya cerita-cerita horor, mistis atau lainnya, kalian bisa aja terus di kolom komentar, atau kalian juga bisa kirim DM aku ke IG ataupun Twitter gitu. Oke guys, itu tadi video aku buat hari ini, dan jangan lupa kalian subscribe channelku, like and share video ini, dan kalian juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker keluar rumah, dan jangan lupa kalian jaga pola makan kalian, jaga daya tahan tubuh kalian. Oke? Stay happy, stay healthy. Dadah.